Selamat malam pemirsa, mari kita menjauh sejenak dari hiruk-pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik. Dengan Pancasila dan Konstitusi sebagai referensi, kita berdiskusi untuk perbaikan negeri. Membahas bermacam isu kebangsaan, bukan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Para narasumber visi negarawan duduk bersama untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Dan apa tema diskusi kita? Berikut rangkumannya. Karakter bangsa Indonesia yang kolektif menyediakan lahan subur tumbuhnya budaya paternalistik, tradisi sopan santun, ewuh pakewuh, dan hierarki sosial membuat perilaku menyimpang para patron sulit dikekang atau dilawan. Isu pengerahan birokrasi dan aparat negara dalam kontestasi politik 2024 menggambarkan rentannya penyalahgunaan kekuasaan dalam iklim paternalistik. Dalam sidang PHPU Pilpres 2024, Hakim MK Saldi Isra meyakini terjadi mobilisasi aparat untuk mendukung kemenangan pihak tertentu. Dalam iklim egaliter dan profesional, mobilisasi aparat untuk kepentingan politik tentu sulit terjadi. Dalam masyarakat paternalistik, integritas kerap tumbang oleh tekanan lingkungan. Dalam birokrasi misalnya, menolak apalagi melawan perintah pimpinan menjadi hal yang tabu karena dianggap pembangkangan. Sebuah lembaga riset Finlandia bernama Hofstede Insight menemukan masyarakat Indonesia syarat jarak kekuasaan. Tidak heran bila relasi kuasa mewarnai interaksi pimpinan dan bawahan. Ilmu manajemen mengajarkan pemimpin tidak hanya berperan penting dalam pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan. Harvard Business School menyatakan, pemimpin menjadi faktor penentu budaya organisasi, mempengaruhi sikap, norma, dan nilai setiap individu di bawahnya. Institusi partai-partai politik memegang peran luar biasa. Sebuah posisi strategis yang hebat. Kenapa? Karena dalam satu sistem negara yang memiliki model demokrasi, termasuk demokrasi yang ada pada saat ini di negeri kita ini, posisi yang paling strategis sebagai pilar utama demokrasi itu berada pada posisi institusi partai politik. Partai bisa mengusung orang, mau jadi wali kota, bupati, gubernur, bahkan presiden. Buat undang-undang, robah undang-undang. Bahkan partai politik juga bisa menyesatkan cara berpikir orang yang baik menjadi orang tidak baik. Maka perilaku, keteladanan adalah merupakan bagian yang terpenting yang harus kita jadikan modal besar untuk melalui upaya proses edukasi pendidikan masyarakat. Maka siapapun yang mengatakan dirinya tokoh, termasuk tokoh-tokoh partai politik, ketua umum partai politik, itu diperlukan sikap keteladanan. Dalam masyarakat paternalistik, etika kepemimpinan menjadi hal penting. Menurut teori pembelajaran sosial, pemimpin beretika menjadi teladan bagi pengikutnya. Persis seperti ajaran Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sungtulodo. Sayangnya, menurut pakar kepemimpinan asal Inggris, Jeremy Kubicek, mayoritas pemimpin lebih banyak menuntut ketimbang memberi, lebih banyak menikmati ketimbang melayani, dan lebih banyak mengumbar janji ketimbang memberi bukti. Sedangkan cendekiawan asal Amerika Serikat, James Freeman Clark menyatakan, negarawan selalu peduli tentang nasib generasi mendatang, sementara politisi hanya peduli soal memenangi pemilu yang akan datang. Sayangnya pemimpin sejumlah lembaga tinggi negara, perilakunya justru terbukti niretika. Lalu dapatkah
Kita berharap birokrasi yang di bawahnya berperilaku profesional dan berintegritas. Sudah menjadi tradisi, pemimpin tirani akan membentuk dan memelihara kroni, jaringan penyelenggara negara yang terdiri dari pejabat, birokrat, dan aparat, bermental pemburu rente dan pengabdi kekuasaan. Pemirsa, istilah Bapakisme sempat populer sebagai kritik aparat negara yang bekerja untuk melayani penguasa. Bapakisme memposisikan pimpinan seperti orang tua yang mutlak dipatuhi. Pimpinan dikultuskan, dianggap kebal dari kesalahan, sedangkan rakyat dan bawahan hanya sebagai alat kekuasaan. Dalam masyarakat paternalistik, integritas kerap tumbang oleh tekanan politik. Mengkritik, apalagi menolak perintah pimpinan ditabukan karena dianggap pembangkangan. Relasi kuasa dalam iklim paternalistik biasanya bersifat otoriter, sehingga Profesor Peter Nordhaus menyebut kepemimpinan paternalistik adalah diktator yang baik hati. Wakil Ketua MPR Lestari Murdiat menyatakan budaya dapat menjadi kontrol terhadap politik ketika politik praktis meninggalkan martabat dan integritas manusia. Sehingga setiap dinamika bernegara, termasuk berpolitik, harus bertolak dari sumber nilai dan norma bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Harvard Business School mengajarkan pemimpin menjadi faktor penentu budaya organisasi, membentuk perilaku, norma, dan nilai setiap individu bermula dari atas. Bila budaya politik bernuansa paternalistik, mungkinkah kualitas penyelenggara negara dapat baik? Dan bagaimana memastikan etika selalu menjadi kompas moral pemegang kekuasaan? Mencabik politik paternalistik adalah tema diskusi kita pekan ini dan telah hadir 3 narasumber di Studio Metro TV. Ada Guru Besar Antropologi dan Dekan FISIP UI, Profesor Dr. Semiarto Aji Purwanto. Selamat malam, Prof. Aji. Apa kabarnya malam hari ini? Baik, alhamdulillah baik. Dan juga akan berdiskusi bersama kami Guru Besar Ilmu Hukum dan mantan Hakim Agung, Profesor Dr. Gayus Lumbun. Selamat malam, Prof. Gayus. Terima kasih telah hadir di Studio Metro TV dan juga kita akan berbincang bersama pegiat demokrasi dan staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Dr. Antonius Beni Susetio. Selamat malam, Romo Beni. Apa kabarnya? Malam, kabar baik. Oke, kita akan berdiskusi mendalam mengenai tema untuk pekan ini, tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, ada 3 narasumber yang telah hadir pada malam hari ini yang merupakan pakar di bidang antropologi, hukum, dan demokrasi. Sebelum kita memulai perbincangan, kita akan melihat terlebih dahulu hasil jejak pendapat sederhana yang kami lakukan di media sosial berikut ini. Ini adalah mengenai apakah aturan LHKPN menjamin integritas pejabat dan birokrat. Hasilnya, mayoritas responden berpendapat aturan LHKPN tidak menjamin integritas birokrat dan pejabat. Nah, saya akan langsung ke Prof. Gayus mengenai fakta di lapangan saat ini, bagaimana kemudian praktik korupsi tidak hanya dilakukan oleh satu orang, tapi ini kayaknya berjamaah. Seperti itu, Prof. Gayus, pimpinannya melindungi, bawahannya menutupi. Ini bagaimana tanggapan? Ya, saya harus mengatakan bahwa perlu dipertanyakan dan dengan jawaban yang jujur, apakah betul di negara kita ini sedang krisis kepimpinan? Kenapa? Kalau saya mencoba untuk menggunakan pemikiran bagaimana Ki Hajar Dewantoro itu mengatur kelompoknya atau bawahannya, beliau selalu mengingatkan bahwa yang di depan itu harus memberi teladan ya. Sengarso ing saya kalau bahasa aslinya agak tidak dapat, tapi sing ingarso sung tulodo ya, saya memberikan teladan. Lalu ing madio bangun karso ya, memberikan satu dukungan ya, dukungan yang positif. Tuturi handayani. Ini konsep yang sangat bagus ya, di bawah atau di belakang itu
justru memberikan dorongan, dukungan. Jadi ini serentak merupakan suatu kesatuan. Dan bukan model yang disambungkan tadi, paternalisme yang sifatnya adalah sistem ketokohan. Artinya apa? Bahwa di luar dirinya itu bawahan. Bawahan harus sangat menghormati atasan. Kemudian menurut apa saja yang diperintah oleh atasan. Nah ini yang kita bahas malam hari ini adalah menunjukkan bagaimana pemimpin yang seharusnya itu ya seperti apa oleh Ki Dewantoro itu menyampaikan ya di semua kelompok, di depan, di tengah maupun di belakang. Nah hari ini kita ditampilkan satu kenyataan sekian banyak tokoh-tokoh pimpinan negara, lembaga negara semua bermasalah. Bukan sebaliknya memberi teladan, tapi malah bermasalah, memberi contoh yang tidak baik. Maka ini akan terus menjadikan masukan masyarakat kita semua bahwa benar kita krisis kepemimpinan. Lalu apa solusi kita untuk mengatasi hal ini? Mungkin begitu bahasannya. Oke, nah Prof mengenai kemudian sistem whistleblower sendiri, apakah menurut Anda ada yang kemudian harus dievaluasi atau seperti apa? Whistleblower ini satu pemahaman sosok orang yang mau meniup peluit terhadap sebuah kejadian yang harus ditangani atau diselesaikan atau ditindak. Nah ini memang himbauan pada masyarakat untuk bersama-sama. Tetapi bagaimana whistleblower ini akan maksimal bekerja kalau tidak ada gunanya. Artinya masuk kepada satu tujuan yang tidak jelas. Karena kembali lagi kan diperhadapkan dengan hal-hal yang ternyata tidak sebagaimana harusnya. Sebagai lembaga ini pimpinannya toh demikian. Diadukan pun tidak berjalan aduannya. Kecuali memang menguntungkan dirinya. Nah inilah bagi saya kita perlu mengatasinya dengan berbagai temuan-temuan atau riset untuk itu sehingga jelas kepemimpinan seperti apa. Banyak tokoh-tokoh lain, John F. Kennedy, mantan presiden Amerika juga mengatakan kalau pimpinan itu akan melakukan tugasnya dia harus sudah selesai dengan dirinya. Apa yang bisa kamu berikan untuk negara, bukan dibalik apa yang negara berikan untuk kamu. Ini juga tokoh-tokoh di luar kita. Tetapi ada satu tokoh yang memang agak berbeda ya, sebut aja Niccolo Machiavelli ya. Machiavelli ya. Machiavelli ini menegakkan yang agak aneh untuk seorang pimpinan. Merebut kekuasaan itu tidak mudah. Ketika kekuasaan di tanganmu, pertahankan, tetapi tujuannya untuk negara. Boleh menipu, boleh bohong, asal itu untuk negara. Nah ini memang ada pandangan-pandangan yang memang agak berbeda, teori-teori kekuasaan yang memang juga ada yang aneh ya, tetapi yang tidak semua orang akan ikut teori ini. Tapi Niccolo Machiavelli ini memang memiliki gagasan yang seperti itu teori, dan dia katakan yang penting untuk negara. Mau dari mencuri. Yang jadi garis bawahnya adalah untuk negara. Untuk negara, hanya untuk negara dengan cara yang salah. Nah ini memang kita temukan itu bukunya. Jadi bagi saya ya kita untuk Indonesia tentu punya ciri kultur yang berbeda, ya kita harus menggunakan, kalau saya boleh mengambil dasar utama itu ada TAP MPR nomor 6 tahun 2021 itu. Beretika untuk bernegara. Di sana ada 6 poin. Dan meminta presiden untuk menjalankan itu di tahun itu. Ya, kira-kira begitu. Oke, baik. Prof Gayus, selanjutnya kita akan bergeser ke hasil jejak pendapat berikutnya. Kembali kami melakukan jejak pendapat sederhana melalui media sosial. Kita lihat bersama mengenai apakah Anda sanggup menentang atau melaporkan bila pimpinan melanggar atau menyeleweng, dan hasilnya 93% menyatakan sanggup, artinya ada keberanian seperti itu ya. Tadi kita sudah membahas mengenai sistem whistleblower seperti itu. Nah saya akan ke Prof Aji terlebih dahulu. Prof, dalam kultur paternalistik seperti ini bagaimana sih sebetulnya membangun tradisi integritas? Oh, membangun tradisi integritas ya di dalam kultur paternalistik. Ini menarik nih, pertanyaannya juga buat saya challenging ya. Menantang untuk didekati terutama secara akademik, secara konseptual. Kalau kita bicara tipe kepemimpinan yang paternalistik, mungkin kita harus mengingat bahwa itu ujungnya adalah satu sistem patron klien atau patron klien ya. Satu sistem kepemimpinan yang umum dijumpai pada masyarakat petani. Konteksnya masyarakat petani, di mana ada ketimpangan penguasaan sumber daya
Ada satu pihak yang menguasai dan pihak lain tidak punya apa-apa selain mengabdi kepada orang yang memiliki lahan dalam konteks pertanian ya. Karena relasinya adalah relasi yang satu memberikan lahannya untuk dikerjakan kepada yang the landless, kemudian yang tidak punya lahan ini tidak punya apa-apa lagi selain loyalty yang diberikan kepada dia. Nah, relasi ini ya, relasi satu memberikan ini ekonomi, kesempatan ekonomi, dan yang satu memberikan loyalty, kesetiaannya. Ini kemudian bergeser tidak saja di tingkat di dalam konteks ekonomi, tapi juga di dalam konteks politik. Karenanya bisa dipahami pada masyarakat agraris, mereka yang punya penguasaan ekonomi, itu juga kemudian akan ke ekonomi. Nah, tentu konteks ini berbeda dengan konteks masyarakat modern. Ya, di mana sebenarnya diatur siapa yang bisa menguasai ekonomi dan politik, bahkan dalam banyak hal tolong dipisah gitu saya ya, jangan sampai collide gitu ya. Tapi di sisi lain saya ingin menggarisbawahi pernyataan dari Bu Wakil Ketua MPR tadi, Bu Lestari ya, bahwa dalam konteks mencari kepemimpinan itu memang basisnya adalah etika, tapi itu juga di belakangnya adalah budaya. Karenanya setiap negara, bahkan setiap kultur, setiap masyarakat itu punya kepemimpinan yang sendiri-sendiri. Dalam masa-masa tertentu itu juga berubah. Nah, jadi saya sampaikan di Indonesia umumnya pada masa agraris, yang banyak agraris itu paternalistik, patron klien. Di masyarakat yang berburu meramu mungkin sedikit lebih egaliter. Ya. Di masyarakat yang sudah kenal sistem kerajaan, nah, beda lagi, feodal. Nah, itu keragaman kita. Nah, persoalannya di masa sekarang, di mana ibu kota berada di suatu konteks sosial budaya ibu kota negara Jakarta yang metropolitan, itu sistem nilai yang paternalistik agraris ada, sistem egaliter yang kayak dari buru-buru meramu ada, sistem feodal kerajaan ada, dan sistem yang mulai mengenal demokrasi ada, campur baur di situ. Ya. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana Indonesia sekarang, tidak ada satu sistem budaya yang cukup kuat untuk mengatakan, mengarahkan pemimpinnya seperti apa. Okay. Semuanya masih coba-coba, semuanya masih sangat cair. Nah, tadi kalau dijumpai bahwa menurut survei 90% lebih berani mengatakan tidak melaporkan atasannya segitu, itu konteks tertentu. Saya yakin kalau konteks di satu instansi masih bercorak agraris, nggak mungkin. Yang terjadi adalah melindungi, saling melindungi, bapaknya melindungi kliennya, kliennya loyal kepada itu, hukumnya seperti itu. Jadi paternalistik itu saya lihat sebagai pertama sebenarnya satu konsep yang netral. Hanya kemudian dalam konteks agraris tadi netral, tapi dalam konteks modern seperti ini menjadi berbeda kan maknanya, karena harusnya ada apa, kalau tadi Pak Gayu sampaikan ada check and balance misalnya ya. Ada kontrol dari satu pihak tertentu untuk mencegah akumulasi power yang demikian tinggi. Nah, itu harus dilihat konteksnya, konteks budayanya. Baik, Prof. Aji, ini kan membentuk perilaku, norma, dan nilai setiap individu kan bermula dari atas seperti itu ya. Nah, bagaimana kemudian memaksa penerapan etika kepemimpinan ataupun memaksa seorang pemimpin memiliki etika seperti itu? Ya itu tadi, kalau kita berpikir feodal ya mestinya dari atas. Yang atas yang memberi contoh. Kalau kita berpikir sebaliknya, bahwa ada satu best practice di bawah, ya kita bisa angkat seperti itu. Nah, kita juga seringkali terpaku bahwa kita harus mencontoh dari atas, dari pemimpin. Seakan-akan tidak ada inisiatif bagus satupun yang muncul dari bawah. Nah, itu saya ingin membalik pernyataan seperti itu ya. Ada kok yang dari bawah bagus dan itu bisa dipelihara, dikembangkan untuk menjadi istilah yang sekarang itu best practice. Jadi alih-alih mengatakan ini yang bagus, contoh-contoh begini, kita juga bisa menumbuhkan yang bawah yang cocok dengan satu kondisi, ini yang ditumbuhkan. Ya. Bahwa pernyataan contoh baik dari leader, dari pemimpin itu harus dilakukan, ya itu kita harus pahami begini, pemimpin harus memberi contoh baik. Tapi contoh baik tidak hanya berasal dari perilaku pemimpin, kurang lebih seperti itu. Sebelum kita ke jejak pendapat sederhana berikutnya, Pak Beni ada tanggapannya mungkin? Ya, kalau kita melihat kan kita butuh pemimpin yang berkarakter. Dan pemimpin berkarakter itu kan sebenarnya sudah banyak hal dijalankan oleh para pendiri bangsa kita. Misalnya Bung Hatta ya, dengan warisan kesederhanaannya.
Kita ingat kisah sepatu belinya. Bayangkan seorang pemimpin, bekas wakil presiden, menabung sampai hayatnya, tidak bisa beli sepatu. Hanya untuk beli. Karena dia punya prinsip. Maka dia tidak mau gunakan kekuasaan. Kita belajar dari Bung Karno misalnya, luar biasa. Sampai hayatnya tidak punya rumah. Dan ketika masyarakatnya tahu memberikan rumah, Bung Karno menolak. Karena masih melihat buruk reok dan kemiskinan. Banyak contoh, misalnya Sarir, misalnya Agus Salim. Orang-orang dulu itu, mengapa mereka punya karakter itu? Karena mereka memiliki pendidikan yang memang dididik dengan pendidikan yang mementingkan pendidikan karakter menjadi segala-galanya. Pada waktu itu, kuatnya pendidikan humanisme. Karena waktu pencerahan Honora itu pendidikan nilai. Maka ketika pendidikan nilai karakter itu dibangun dalam keluarga, maka ada sistem nilai. Lah yang sekarang sistem nilai itu rontok. Mengapa sistem nilai rontok? Karena yang sekarang ini orang tidak punya role model lagi. Itu yang tadi yang dikatakan kan. Kalau karena masyarakat kita lebih banyak agraris, maka feudalisme itu terjadi, maka role model penting. Lah, tapi masalahnya sekarang Indonesia ini kan sudah zamannya era digital. Persoalannya, apakah kita masih hanya mengandalkan role model itu? Atau dikatakan Prof. Aji tadi, membangun kesadaran dari bawah. Lah, di sini pentingnya sebenarnya, bahwa persoalan etika itu kan menyangkut sebenarnya persoalan kepatuhan. Kepatuhan kepada yang namanya norma-norma, dan kepatuhan itu tahu mana yang tidak pantas, mana yang tidak layak. Baik Pak Beni. Nah tadi Pak Beni sempat menyinggung mengenai pendidikan, menyinggung mengenai kepatuhan juga. Nah kita akan melihat lagi nih Pak Beni hasil jejak pendapat sederhana melalui media sosial mengenai pendidikan. Kita lihat bersama berikut ini. Nah ini mengenai apakah pendidikan Pancasila dapat membantu pemberantasan KKN. 63% mengatakan iya, 37% sisanya tidak. Nah ini mengenai pendidikan Pancasila, revitalisasi budaya adiluhung bangsa ini seperti apa Pak Beni? Jadi kalau kita bicara pendidikan, kita itu kan diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro, pendidikan ini tidak sekedar orang transfer ilmu pengetahuan. Tapi pendidikan itu mengolah rasa, ketajaman nurani. Dan memiliki yang disebut, kalau sekarang ini menjadikan habitualisasi, pembatinan nilai. Maka pendidikan Pancasila itu nggak bisa doktrinir. Tetapi pendidikan Pancasila itu menjadi aplikasi ketika orang memiliki rasa. Kalau orang memiliki rasa ketuhanan, maka orang-orang tersebut akan memiliki kesadaran tentang menghargai martabat manusia. Maka manusia tidak boleh direduksi oleh apapun, apalagi kepentingan kapital. Maka manusia itu menghargai kebersamaan. Maka dalam manusia yang menghargai manusia ada kesetiakawanan, solidaritas, gotong royong, kebersamaan, persaudaraan. Maka dia tidak akan mungkin memperlakukan manusia seperti binatang. Maka kemanusiaan itulah yang akhirnya membuat orang memiliki kesadaran membangun kolaborasi, yaitulah persatuan. Nah dalam persatuan itu selalu ada namanya titik temu. Maka kesepakatan, musyawarah mufakat. Nah dalam musyawarah mufakat itulah nilai keadilan tercipta. Lah persoalan sekarang, kita itu menghadapi sebuah budaya hipokrit. Antara realita dan fakta itu berbeda. Pendidikan Pancasila itu harusnya menjadi apa? Kepatuhan etik pada penyelenggara negara. Bagaimana penyelenggara negara itu mampu mengaplikasikan Pancasila itu. Bukan sekedar doktrin, bukan sekedar Pancasila itu slogan, tetapi perilakunya. Nah ini yang selalu tidak pernah terrealisasi. Pak Beni, tapi apabila kita idealnya kan di negara demokrasi yang sehat, kepatuhan hukumnya tinggi seperti itu. Faktanya? Yang selama elit politik memanusiasi hukum, ya tidak ada kepatuhan. Jadi kita ini, pertama-tama persoalan kita adalah, kita tidak memiliki pemimpin-pemimpin yang berjiwa negarawan. Pemimpin yang berjiwa negarawan itu adalah pemimpin yang memberi, bukan menerima. Yang dikatakan Prof. Julius itu tadi. Lah kita kehilangan itu. Setelah pasca kita reformasi itu, kita kan berharap, ya dikatakan ada TAP MPR nomor 11 tahun 98 ya, tentang praktek
kolusi, nepotisme, kemudian KKN itu diberantas. Oke. Tetapi reformasi yang ingin mengembalikan real itu tumbang itu. Tidak sampai 30 tahun. Oke. Ya. Nah, berarti kan menurut saya ada kekuatan kultur kita itu memang kultur jalan pintas. Oke. Itu kultur jalan pintas Oke, itu. ini. Oke, kita akan tanyakan tanggapan dari Prof. Gayus dan juga Prof. Aji, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita akan kembali melihat hasil jejak pendapat sederhana yang kami lakukan dari media sosial. Kita lihat bersama mengenai apakah Anda setuju bila pelanggaran etika dapat dipidana. Mayoritas responden mengatakan setuju, 84% menyatakan setuju bila pelanggaran etika dapat dipidana. Nah, etika ini kan merupakan sumber norma hukum, namun pelanggaran etika tidak masuk dalam ranah penegakan hukum. Pelanggaran etika tengah menjadi tren di kalangan pimpinan lembaga negara. Ada 2 pimpinan KPK, Ketua MK hingga Ketua KPU yang tersandung kasus asusila. Dan inikah implikasi kepentingan politik yang mewarnai pemilihan pejabat publik? Silakan tanggapannya Prof. Gayus. Ya. Kita mulai di Prof. Gayus mengenai evaluasi juga nih Prof mengenai sistem penyaringan calon penyelenggara negara terutama yang bermasalah. Ya, sebelum saya menggambarkan sosok pimpinan yang seperti apa, yang panutan, yang memberi motivasi yang baik. 2 orang yang bernama Littman dan Suez ini menggambarkan bahwa pada dasarnya kelompok masyarakat di dunia manapun terdiri dari 2 kelompok. Yang satu suprastruktur politik atau kelompok orang berkuasa. Ya mungkin kalau di yang real mungkin di eksekutif, di legislatif dan di yudikatif. Sementara yang separuh lainnya dan lebih besar biasanya itu infrastruktur politik. Orang-orang diatur oleh supra ini. Nah, persoalan menjadinya carut marut kekuasaan karena di suprastruktur ini sekarang sudah ada nepotisme. Banyak dimasukin, kalau sebut saja lembaga apa yang mungkin jadi umum, DPR. DPR ternyata tidak mudah orang umum itu bisa masuk, terseleksi masuk. Ini sudah ada nepotisme di sini. Bagaimana nanti membentuk oligarki. Nah, juga di pemerintahan yang memimpin infrastruktur politik. Ya, ini kata ini apa dikatakan oleh Littman dan Suez. Ya. Itu di bukunya. Nah, kemudian saya mengutip apa yang dikatakan oleh seorang profesor di Northwestern America University ya, Jeffrey Winters. Profesor Jeffrey Winters ini pengamat Indonesia. Kita juga punya pengamat Amerika, Timur Tengah kita punya di UI. Nah, dia mengatakan bahwa demokrasi ini dipakai sekarang terselubung, sepertinya bebas, sepertinya teratur dengan hukum. Tetapi ternyata di dalam tidak. Indonesia akan dipimpin oleh maling-maling. Tahun 2010 ternyata tahun 2015 betul setengah dari wali kota bupati itu masuk penjara OTT di Indonesia. Dari 400 sekian ribu menjadi 250 yang di OTT dan masuk penjara. Pimpinan karena apa? Demokrasi yang tinggi dan demokrasi itu terselubung sebenarnya. Sepertinya demokrasi yang baik, sepertinya. Nah ini dia mengingatkan agar Indonesia kalau mau berdemokrasi yang betul baik ya harus ditegakkan hukum dan etika. Itu kuncinya itu. Seperti ya, kuncinya, itu. jadi nanti akan menjadi tertib yang betul-betul demokratis. Oke, Prof. Aji ada tambahan? Ya, saya akan mulai dari komentar sedikit ke Romo Beni tadi sampaikannya. Banyak orang Indonesia punya mental menerabas ya. Kalau kita ulas sedikit ini saya ingat kakek guru saya ini, Profesor Kuncharaningrat yang bicara soal mentalitas menerabas sebagai respons pada kondisi scarcity ya, kelangkaan resources di zaman Jepang. Karena Jepang ngambil banyak sekali resources di Indonesia, jadi banyak kelangkaan. Orang terpaksa antri beras, antri macam-macam, dan di sela-sela itu orang, di sela-sela antrian itu, orang nggak yakin apakah kalau saya ngantri, saya akan dapat dari situ. Jadi orang terabas. Ya. Dan itu karena dipraktekkan terus-menerus menjadi, apa tadi bahasanya, habit ya. Jadi kebiasaan ya, jadi budaya menerabas. Nah saya ingin mengambil inspirasi dari
teorinya Pak Kuncharaningrat mengenai mental menerabas yang dimulai dari zaman Jepang yang ada scarcity, tidak yakin pada scarcity. Merujuk pada Prof. Gayus tadi sampaikan, para pemimpin sekarang menerabas. Oh ya, menerabas. Tapi bukan karena scarcity of resources, tapi justru karena mereka melihat peluang itu. Rame-rame berburu-buru memanfaatkan semaksimal mungkin peluang itu. Menerabasnya di mana? Yang dia terabas atau motif menerabasnya tidak untuk memastikan dia mendapatkan jatahnya ya, jatah yang untuk subsistennya dia, tapi untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya. Itu persoalan yang berbeda dengan fenomena menerabas di zaman Jepang. Karena sekarang ini bukan scarcity, karena ada teknologi mungkin resourcesnya tetap kurang lebih segitu ya, tapi karena ada teknologi yang tadinya tidak berguna jadi berguna, peluangnya makin banyak. Orang tidak mau antri lagi, tidak mau menggunakan kekuasaan atau posisinya sesuai dengan jatahnya dia. Tapi dia ingin ambil lebih, terabas sana sini. Yang diterabas aturannya lagi. Di mana-mana aturannya, bukan antreannya lagi ya, tapi aturannya. Ini juga terjadi pada sistem penyaringan calon penyelenggara negara seperti itu. Nah, Pak Gayus tadi sudah ceritakan, kita lihat ya. Kalau kita mau ikut seleksi, mau ikut apapun kan ngantri ya, ambil formulir kayak gitu ya. Ini nerabasnya gimana? Saya punya koneksi, siapapun dia, nerabas juga. Nggak ikut antrian kayak gitu, dia nerabas. Kembali ke Prof. Gayus, karena Prof. Aji sudah berbicara mengenai seleksi. Nah, ini kan pimpinan KPK saat ini sedang dijaring pansel. Optimis tidak hasilnya sesuai dengan harapan? Saya melihat ada dua cara untuk melihat keberhasilan ya. Yang pertama adalah top down ya. Satu sistem kalau dari atas itu memang bagus, kemudian ke bawah juga bisa bagus. Juga bisa bottom up, dari bawah ke atas kita melihatnya. Nah, pengalaman kita lihat dari, kalau sebut dari KPK, maka saya berpendapat orang baik terpilih menjadi jabatan yang tinggi. Apakah dia ajak untuk terus baik? Nah, ini pertanyaannya. Kan di tengah jalan dia bisa berubah. Dari yang tadinya baik, disaring secara baik oleh penyaring yang baik, bisa berubah. Di tengah jalan kan sesuatu kondisi atau situasi. Situasi negara kita tidak baik-baik saja karena pengaruh di berbagai faktor, dia menjadi ikut-ikutan, terbawa. Pimpinan dimanapun di lembaga, sebut saja kalau kita Mahkamah Konstitusi yang ramai-ramai sampai dicopot dari jabatan ketua maupun ketua majelis. Tadi orang baik kemungkinan besar. Tapi pengaruh lain, pengaruh kewajiban untuk kepentingan yang lain, keluarga katakan begitu, ya akan menjadikan satu pelanggaran. Jadi saya harus berbagi dengan Romo Beni tadi, orang baik kalau sudah menjabat jabatan tinggi tidak selalu bisa menjadi baik. Karena ada dari Pak Yusril atau Pak saya tapi mengatakan air bersih itu kalau dicampur dengan air kotor, yang bersih akan menjadi kotor. Atau air kotor diisi dengan air bersih, yang bersih akan ikut kotor. Nah, ini situasi kita sekarang menurut pandangan saya. Oke, Pak Beni tanggapannya ya, seperti kalau apa? Sistemnya seperti ini, ya orang baik jadi orang buruk. Karena problem sistem kita ini kan akut ya. Nah, kalau kita bicara sistem, jadi kita bicara tentang bagaimana kita keluar dari suatu sistem yang harusnya dibangunkan merit system. Bukan kedekatan, bukan relasi kuasa, tapi bukan juga keistimewaan. Lah kita mau tidak mau harus mengakui kultur kita itu memang kultur nepotisme, kedekatan, kekeluargaan. Artinya implikasi kepentingan politik sangat kuat ketika sangat kemudian kuat. pemilihan Jadi gini, kalau Ben Anderson dalam imajinasinya budaya kultur Jawa, orang Jawa itu bicara tentang etika itu sebenarnya nggak penting, tapi bicaranya tentang kekuasaan. Bagaimana merebut kekuasaan. Jadi kalau kita bicara, memang kultur kita harus kita akui bahwa setiap orang ketika ia berkuasa, dia bisa menggunakan aji-aji mumpung berkuasa. Jadi kesempatan apapun ya dia ambil. Jadi ketika sistem ini tidak diperbaiki, tidak ditata kembali, ya kita akan menghadapi situasi seperti itu. Nah, yang harus kita lakukan adalah bagaimana saya mendukung Prof. Gayus membuat kelembagaan lembaga etik. Karena sangat penting ini. Jadi kalau kita bicara etik, itu kan bicaranya adalah bahwa etika itu hanya mungkin ketika sistem di dalam sistem nilai dalam masyarakatnya itu memang membangun ekosistemnya etik ini. Jadi ada orang misalnya, orang merasa kalau saya melanggar ini ada rasa malu sehingga saya mundur. Itu bukan karena hukum, tapi karena kesadaran etis. Lah kesadaran etis itu dibentuk karena ada ekosistem masyarakat
yang melihat bahwa nilai kejujuran, integritas, nilai itu yang paling utama, bukan kekuasaan. Lah, bagaimana kita melembagakan ini supaya ini menjadi habitus masyarakat Indonesia. Jadi gugus insting yang punya cara berpikir, bertindak, benar, berrelasi, sehingga kepatuhan itu karena kesadaran. Dan kesadaran tidak mungkin kalau masyarakatnya permisif seperti ini. Itu problemnya. Nah, kita masih berbicara mengenai karakter pejabat publik, Bapak-bapak, mengenai apakah kemudian sudah bekerja maksimal untuk kepentingan masyarakat. Kita lihat bersama hasilnya berikut ini mengenai jejak pendapat di media sosial. Mayoritas responden menyatakan belum pejabat publik ini bekerja untuk kepentingan masyarakat. Apabila kita menyimak pernyataan dari tokoh kemerdekaan Filipina, Manuel Quezon menyatakan kesetiaan kepada partaiku berakhir ketika kesetiaan kepada negaraku dimulai. Integritas dan profesionalitas dinilai belum menjadi etos kerja penyelenggara negara. Apakah ini karena hukum tidak memberikan efek menggentarkan, lingkungannya toksik, atau semata karena kebobrokan moral? Siapa yang akan menanggapi terlebih dahulu nih? Silakan Prof. Aji dulu mungkin. Ya, saya sepakat dengan pernyataan Romo Beni, Prof. Gayus tadi. Tapi begini ya, tadi pernyataan dari Presiden Filipina tadi betul sekali. Tapi begini, satu hal ya yang kita perlu cermati ya. Tadi disampaikan ekosistemnya masyarakatnya ya. Lalu kemudian hukumnya, tadi sudah bukan dikoreksi tapi sebenarnya ditegaskan bukan persoalan hukumnya tapi etikanya ya. Kalau di masyarakat tradisional kita yang saya sampaikan tadi basisnya agraris, banyak sekali kita temukan corak yang paternalistik, yang patron klien. Di di kultur yang lain coraknya beda lagi. Tapi pada masyarakat yang paternalistik sekalipun ada etika di situ. Ya, raja sekalipun punya etika. Nah, kita tahu ya, raja itu kalau mau ingin disembah, dia harus adil, dia harus alim. Kalau rajanya lalim, dia disanggah bukan disembah. Jadi itu etika itu yang membuat raja harus mengontrol perilakunya. Ya, jadi buat saya pada masyarakat paternalistik sekalipun yang sedang kita mau cabik-cabik itu, etikanya kalau etikanya jalan, ya nggak apa-apa. Karena sekali lagi secara konseptual yang namanya paternalistik atau patron klien itu netral saja. Ya. Dia tidak jadi netral ketika hukum apalagi etika tidak diindahkan. Ya tadi kalau dia berperilaku lalim dan tidak ada yang ngingetin dan dia juga secara kesadaran secara sengaja malah berbuat lalim. Kan masyarakat Jawa punya kultur kan ketika raja lalim dia memiliki MP kan yang itu adalah bagian dari bagaimana warga itu protes. Itu ada kan? PP kalau Mbak Romo Beni paham sekali. Ini konteks kita Jawa. Protes tapi tidak protes frontal. Menyatakan protes dengan membiarkan diri berada di dalam terik matahari. Diam saja, tidak ngapa-ngapain. Itu adalah protes yang harusnya ditangkap oleh pimpinan. Dia tidak angkat senjata, tidak ngapa-ngapain. Ya. Tapi dia menunjukkan kalau dalam bahasa James Scott itu ya perlawanan yang everyday resistance ya. Sehari-hari yang basisnya adalah tidak frontal. Ya, tidak frontal. PP, diam aja. Nah, raja yang alim, raja yang wise, yang wisdomnya tinggi, dia harus sudah bisa merasakan ada sesuatu kalau ada sesuatu yang nggak beres. Itu di dalam konteks kultur Jawa. Tapi persoalannya dalam konteks politik nasional kita kan orientasi nilainya bukan itu lagi. Demokrasi dan kita belum sepenuhnya masuk ke demokrasi atau tafsir kita terhadap demokrasi beda-beda sekali. Nah bergeser ke Prof. Gayus, mungkin pertanyaan masih sama mengenai integritas dan profesionalitas yang dinilai belum menjadi etos kerja penyelenggara ini. Faktor apa sebetulnya yang paling membuat ini terjadi? Mengenai hukum yang tidak menggentarkan, lingkungan yang toksik, atau kebobrokan moral semata? Integriti ini kan sebenarnya kehormatan. Orang pejabat bisa menjaga kehormatannya untuk tidak menyimpang dari apa yang dikatakan dan apa yang berbuat. Saya akan mencoba menggambarkan mengenai kedudukan hukum dan etika. Etika atau etika moral ini sebenarnya lebih luas daripada hukum. Ini harus dikedepankan ini untuk memiliki kepemimpinan baik. Ya. Bagaimana contohnya? Etika ini ketika dijalankan itu lebih luas dan lebih langsung. Misalnya, sebagai contoh, seorang kepala daerah lah, atau kepala negara tindakan-tindakan yang di luar etika, memarahin,
bahkan mungkin bisa juga menempeleng misalnya. Kalau dilihat dari sisi hukum, ini ringan. Cuma pengenaan ringan, tidak bisa dipersoalkan atau tidak bisa dihukum berat. Tetapi secara etika, dia bisa diberhentikan dalam jabatannya. Itu etis, ada 4 ya. Peringatan lisan, tertulis, pemberian sementara, dan pemberian tetap. Itu sanksi etika umum digunakan. Ya. Nah, ketika seorang pimpinan lembaga, katakan gubernur, bupati, atau yang lembaga sampai presiden, malah tindakan-tindakan yang di kacamata hukum itu ringan. Di kacamata etika bisa lebih berat, diberhentikan pada jabatannya, kira-kira begitu. Jadi saya akan menyarankan kita harus punya mahkamah etik di Indonesia, sehingga semua perbuatan yang belum punya etik kepresidenan itu hanya presiden. Kepresidenan. Yang lain semua punya, MPR punya, DPR punya, kemudian semua lembaga punya. Kita belum punya etika kepresidenan. Bagaimana kepresidenan melanggar etika? Oke, baik. Bapak-bapak, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Saya akan ke Pak Beni. Pak Beni, Prof. Gayus tadi sudah menggarisbawahi mengenai posisi etika dan penegakan hukum. Dan ini kaitannya dengan mencabik politik paternalistik seperti apa, Pak Beni? Ya gini, kalau kita bicara etika, dia itu melampaui hukum. Karena menurut Immanuel Kant, etika itu kewajiban. Perintah, imperatif, menjalankan yang baik dijalankan. Yang buruk dihindarkan. Maka orang yang memiliki etika, dia tahu pantas dan layak dan tidak pantas. Nah, untuk mencapai ini kita memang harus memiliki etika dalam arti etika hidup berbangsa bernegara. Sehingga para pemimpin itu memiliki kepatuhan standar moral bahwa kalau dia melakukan ini berarti dia melanggar secara etis. Nah, pelanggaran etis itu hukumannya berat. Karena apa? Ada sanksi. Baik sanksi sosial maupun sanksi pada dirinya sendiri. Karena itu kesadaran. Nah, persoalan kita adalah bagaimana membangun ekosistem etika dalam penyelenggaraan negara ini. Karena kalau tanpa itu nggak ada gunanya. Jadi sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Prof. Gayus itu kan bagaimana ada semacam lembaga etik. Tidak hanya penyelenggara negara, tetapi juga presiden dalam arti bahwa kepala negara tertinggi pun harusnya dia menjadi role model contoh dari etika itu. Ini yang harusnya dilakukan. Nah, itu bisa mengatasi sehingga presiden tidak memanipulasi hukum untuk kepentingan kerabatnya, saudaranya, atau kerugian orang-orang dekatnya. Maka etika itu menjadi kepatuhan. Nah, ini yang harusnya kita bangun sistem nilainya. Sebab kalau nggak ada sistem nilai, berat kita. Oke. Nah, kita itu kan kekurangan karena kita itu tidak ada sistem nilai. Nah, kalau ada sistem nilai menjadi sesuatu yang objektif, maka seseorang akhirnya mengikuti mirip sistem itu. Karena pertama rekam jejaknya, profesional, kerja kerasnya, memang sebuah proses dari bawah, tidak teori ujuk-ujuk. Yang terjadi kan ini ujuk-ujuk. Tidak semua di prosesnya itu melompat, yang menerobos itu. Nah, itu salah satunya mengatasi politik jalan pintas itu. Oke, baik. Prof. Aji? Ya tadi Pak Romo Beni pakai kata ujuk-ujuk ya. Kalau kita belajar kebudayaan, kita belajar bahwa yang namanya perubahan, apalagi sampai di tingkat sistem nilai etika, biasanya perlu waktu panjang. Apakah kita cukup sabar dan kita cukup yakin bahwa dalam waktu panjang akan terbentuk ini? Karena persoalannya harus cepat diatasi. Nah, saya punya beberapa contoh yang menunjukkan bagaimana etika atau kesadaran atau value norma, sistem nilai norma itu bisa terbangun dalam waktu relatif cepat, Romo. Jadi saya juga kaget, sebagai antropolog saya kaget kok kita cepat sekali membangun norma baru. Yang saya maksud adalah begini, kami di Jakarta, teman-teman saudara-saudara yang tinggal di luar Jakarta, itu kalau saya di UI, itu depan saya ada kereta KRL namanya, kereta rel listrik. Yang 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu penuhnya luar biasa dan orang naik KRL itu berjubel ke sana kemari. Yang masuk di situ ada pedagang buah, ada yang bawa sepeda, ada yang ngamen, ada yang makan di situ. Mungkin 1/4 atau separuh tidak bayar karcis dan kemudian tiba-tiba ada satu lembaga yang mengatakan ini harus diatur.
diaturlah dengan sistem memakai kartu tap. Semua orang akan, lah gimana ceritanya? Kita masih tradisi kayak begini, suruh pakai tap nanti kacau, chaos ke sana kemari. Mahasiswa saya protes. Nah ini nanti pedagang-pedagang nggak boleh di stasiun, peron harus nol. Semua siapa yang di situ? Jangan-jangan konglomerat mana yang masuk. Tapi teman-teman sekalian dengan cepat melihat chaosnya hanya seminggu 2 minggu. Dan kemudian tiba-tiba rapi. Dan sekarang itu kuncinya apa dong? Siapapun yang naik KRL itu kita bisa menikmati KRL yang nyaman sebagainya. Apa kuncinya? Nah sekali lagi, ada teknologi yang pertama yang diterapkan itu. Ada sistem, ada lembaga dari luar yang berkemauan keras untuk menyelesaikan itu. Di sisi lain jangan lupa, sebenarnya sebagian konsumen KRL itu sudah capek, bosen, jengah dengan kondisi yang kayak begini. Jadi ketika ada tawaran, ada fasilitasi, responsnya cepat. Tapi Prof, itu kan harus ada pemimpin yang berani. Saya bilang tadi ada satu sistem yang memang mau seperti itu gitu ya. MRT juga begitu kan. Awalnya kan aneh-aneh aja ada yang bergelantungan di situ. Dan kebiasaan kita di kendaraan umum kan ngobrol satu sama lain. Dilarang pun nggak bisa, tapi sekarang di MRT sudah muncul etika dengan cepat, nggak dibisik-bisik atau nggak ngobrol sama sekali. Baik, terakhir nih ke Prof Gayus mengenai tema diskusi kita untuk malam hari ini. Kuncinya di mana ketika kemudian kita ingin mencabik politik paternalistik ini? Ya, ini kan satu bahasan mengenai model kepimpinan dan langsung kepada yang bawah yang bersifat perbedaan kelas. Pemimpin dianggap harus dihormati. Pemimpin harus memiliki kewenangan yang luas. Ya tadi disebut oleh Romo Beni adalah memang semestinya kedudukan itu ya tidak boleh dibedakan begitu jauh ya. Bagaimana kita merubah ini dan kemudian tadi itu kalau satu merit system digunakan pada perperintahan Pak Jokowi pernah itu digagas kabinetnya akan kabinet merit ahli. Berarti ada bahasa Belanda itu merit itu ahli. Tapi pada prakteknya kan sampai periode kedua sudah berubah jauh ya. Ini yang kita lihat secara nyata. Yang mana atau siapa yang merit? Ternyata diisi oleh ya sekelompok orang yang memang itu saja. Bahkan ada satu menteri atau Menko yang menjabat dengan banyak jabatan. Nah, ini kepemimpinan yang perlu kita perhatikan. Oke, baik Prof Gayus, Prof Aji dan juga Pak Beni, terima kasih telah berdiskusi untuk malam hari ini. Kita harapkan diskusi malam ini bisa membawa perbaikan terutama tata kelola negara yang kita cintai ini. Terima kasih Bapak-bapak. Pemirsa, berbicara mengenai integritas pejabat negara, bolehlah kita belajar dari Bung Hatta. Mantan Rektor Universitas Indonesia Dr. Mahar Mardiono menjadi saksi saat Bung Hatta memerintahkan sekretarisnya mengembalikan sisa biaya berobat kepada negara. Bung Hatta juga memerintahkan Sekretaris Kabinet Maria Ulfa untuk mengembalikan sisa anggaran operasional Wakil Presiden ke pemerintah. Kini makin sulit kita temukan integritas pemimpin seperti Bung Hatta. Padahal pemimpin menentukan budaya organisasi. Dasar negara Pancasila berakar dari budaya adiluhung bangsa. Gotong royong, kekeluargaan, toleransi, dan sebagainya. Namun, jangan bergotong royong untuk melakukan penyelewengan atau melakukan nepotisme atas nama kekeluargaan. Dan jangan mentoleransi pelanggaran. Kita harus membiasakan yang benar, bukan pembenaran yang sudah biasa. Saya Fitri Megantara, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan.